Kisah ini adalah dongeng dari dua bersaudara, Gali dan Sali, dan pohon ajaib. Kisah ini adalah cerita rakyat di mana ada dua orang laki-laki bersaudara yang hidup di daerah pinggiran jauh dari kota. Mereka hidup bersama istri mereka. Gali sebagai kakak memiliki istri bernama Ani, sedangkan Sali sebagai adik memiliki istri bernama Rina. Kakak beradik tersebut sebenarnya cukup rukun dan hidup saling bantu-membantu karena kedua orang tua mereka sudah lama meninggal dunia. Mereka berdua berjuang bersama-sama hingga dewasa, melewati masa-masa sulit yang cukup lama. Tetapi keadaan mulai berubah ketika mereka mulai menikah. Mereka berdua tinggal bersama istrinya di dalam satu atap. Sang kakak dan istrinya mulai membenci adik dan istrinya. Tanpa ada sebab, sang kakak selalu memulai pertengkaran, sedangkan sang adik hanya selalu mengalah. Suatu hari, si Gali dan istrinya memiliki niat jahat, yakni mengusir Sali dan istrinya agar keluar dari rumah mendiang orang tuanya, dengan dalih bahwa rumah mendiang orang tuanya telah diwariskan kepada Gali sang kakak, dan Gali telah membuat surat wasiat palsu yang mengatasnamakan kedua orang tuanya. Akhirnya Gali mengatakan kepada Sali bahwa sebenarnya rumah warisan mendiang orang tua mereka telah diwariskan kepada Gali. Kata-kata Gali telah melukai dan menyakiti hati sang adik. Gali mengusir Sali dengan sangat kejam dan kasar, dan tidak membolehkan membawa barang-barang yang berada di rumah itu. Karena Sali adalah seorang yang sangat sayang dengan keluarga dan penyabar, maka Sali hanya bisa menangis dalam hati. Sali sangat menyayangkan sikap kakaknya itu. Demi harta, tidak memikirkan lagi hubungan persaudaraan mereka. Akhirnya, Sali dan istrinya meninggalkan rumah mendiang orang tuanya, hanya membawa koper yang berisi pakaian dan meninggalkan harta bendanya. Sang istri berkata, "Sekarang kita akan tinggal di mana, Pak? Kita tidak ada tempat tinggal dan uang. Kita pasrah saja ya, Bu, pada Yang Maha Kuasa. Semoga diberikan jalan yang terbaik." Mereka berdua berjalan menuju hutan tanpa tahu tujuan kemana. Tiba-tiba mereka melihat sebuah gubuk yang kosong dan tidak berpenghuni. Kemudian mereka berencana untuk masuk untuk tempat istirahat mereka sementara. Dalam gubuk tersebut sepertinya sudah lama tidak ditinggali. Jadi mereka berencana untuk tinggal sementara di dalam gubuk tersebut. Sali berkata, "Bu, mari kita bersihkan tempat ini. Untuk sementara kita tinggal di sini sampai kita dapat menemukan tempat tinggal yang lebih baik ya." Sambil menghibur istrinya yang kelihatan sudah sangat lelah. "Baik, Pak. Mari kita bersihkan supaya rumahnya dapat kita tinggali sementara," kata istri Sali. Akhirnya mereka berdua hidup dengan bahagia di gubuk tersebut. Di suatu hari, ada seekor burung swallow yang terjatuh dan terluka, dan terlihat burung tersebut merintih kesakitan. Kemudian Sali dan istrinya
melihat ada seekor burung yang tergeletak tak berdaya. Maka istrinya langsung berinisiatif mendekatinya dan ingin segera merawatnya. "Oh, burung yang malang, sungguh kasihan saya melihatmu. Akan saya rawat hingga lukamu pulih dan dapat terbang kembali," kata istri Sally. Sally pun setuju dengan pendapat istrinya. Dalam beberapa hari, burung swallow tersebut telah pulih dan dia dapat terbang kembali. Burung swallow yang telah sembuh tersebut melaporkan kepada sang ratu. Maka sang ratu sangat terharu dengan kebaikan dari sepasang suami istri tersebut. Maka sang ratu pun akan memberikan sebuah hadiah berupa benih ajaib kepada sepasang suami istri tersebut. Maka terbanglah burung swallow tersebut kembali ke rumah sepasang suami istri tersebut dengan membawa benih ajaib yang diberikan ratu sebagai hadiah karena kemurahan dan kebaikan hati dari sepasang suami istri tersebut. Tibalah burung swallow di rumah Sally dan istrinya. Sambil bersiul mengitari rumah, tidak lama kemudian istri Sally melihatnya dan berkata, "Pak, itu adalah burung yang sempat kita tolong dan merawatnya." Berselang beberapa waktu, tiba-tiba burung swallow tersebut melemparkan benih ajaib tersebut ke tanah di pekarangan rumah Sally dan dilihat oleh Sally dan istrinya. Tiba-tiba muncul dari dalam tanah sebuah pohon yang besar yang dipenuhi dengan buah-buah yang banyak. "Wah, ajaib! Muncul sebuah pohon dari benih yang dilemparkan oleh burung itu," kata istri Sally. Sally pun sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya, seakan-akan seperti mimpi. Lalu Sally mencoba memetiknya dan membukanya. Alangkah kagetnya Sally melihat isi dari buah tersebut. Wah, ternyata isi dari buah tersebut adalah kepingan emas yang sangat banyak sekali. Lalu istri Sally sekarang yang mencoba memetiknya dan membukanya. Betapa kagetnya istri Sally melihat isi dari buah tersebut. Wah, ternyata isi dari buah tersebut adalah batu berlian yang sangat banyak sekali. Istri Sally berkata, "Sekarang kita kaya raya, Pak." Lalu Sally berkata, "Kita jangan serakah ya, Bu. Ini adalah pemberian dari Yang Maha Kuasa yang hanya dititipkan sementara kepada kita. Kita jangan serakah dan harus berbagi kepada orang yang tidak mampu ya, Bu." "Iya, Pak," kata istri Sally. Mulai hari itu, keluarga Sally menjadi terkenal sebagai seorang yang kaya raya dan rendah hati, yang suka menolong orang yang kesusahan di daerah tersebut. Berita tentang keluarga Sally yang kaya raya itu pun menyebar sangat cepat di daerah tersebut. Beritanya pun tidak selalu baik. Kabar yang menjelek-jelekkan juga ada. Kabar mengenai adiknya si Sally sampai terdengar oleh kakaknya Gali. Gali berkata kepada istrinya, "Bu, saya dengar dari para tetangga bahwa Sally sekarang telah menjadi seorang yang kaya raya dan sukses ya, Bu." "Iya, Pak, saya juga sudah mendengarnya dari para tetangga," kata istri. "Besok kita coba pergi ke rumah Sally. Kalian bertanya apa yang menyebabkan Sally sukses," kata Gali. Pikiran jahatnya mulai muncul. Ini adalah rumah Sally yang baru yang ia bangun di rumah lamanya. Keesokan harinya,
Gali pun datang ke rumah Sali bersama dengan istrinya. "Halo Sali, apa kabar?" sapa Gali. "Hai Kak, baik-baik saja. Kakak bagaimana kabarnya juga?" sapa Sali juga. Dan Sali pun sudah melupakan dan memaafkan perbuatan kakaknya yang lalu. "Baik juga Sali," balas Gali. Mereka pun berbincang-bincang cukup lama. Sampai akhirnya Gali pun bertanya mengenai apa yang menyebabkan Sali sukses. Tanpa menaruh curiga, Sali pun menceritakan apa adanya. Gali dan istrinya mulai menyusun siasat buruk agar dia dapat mengambil sumber kekayaan dari Sali. Keesokan harinya, Gali dan istrinya pun menghampiri pohon yang diceritakan oleh Sali, yang di dalamnya terdapat emas dan berlian. Kemudian, Gali berusaha untuk mengambil buah tersebut. Kata si Gali. Ternyata isi dari buah tersebut tanah yang sangat kotor dan menyembur ke seluruh tubuh Gali. Dengan sigap, Gali pun melemparkannya karena merasa jijik dengan isi buah tersebut. Tetapi tubuh Gali menjadi sangat bau dan sangat menyengat. Sekarang istri Gali pun ingin mencoba mengambil buah tersebut. "Wadaw!" kata istri Gali. Kemudian dibukanya, ternyata dalamnya hanyalah isi buah yang sudah busuk dan baunya sangat menyengat, dan isinya menyemprotkan ke seluruh tubuh. Dengan segera istri Gali pun membuangnya, tetapi baunya tidak bisa hilang. Gali dan istrinya pun berusaha membersihkan tubuh mereka, tetapi baunya tidak bisa pernah hilang. Akhirnya Gali meminta tolong kepada si Sali untuk menanyakan solusi kepada burung swallow yang telah memberinya benih ajaib. Sali pun segera mencari burung tersebut. Pada saat bertemu, Sali pun segera menanyakan cara menghilangkan bau dari tubuh Gali. Ternyata burung swallow tersebut dapat berbicara layaknya manusia. Burung tersebut mengatakan bahwa Gali hanya cukup meminta maaf kepada semua orang yang pernah disakitinya, mulai menabur kebaikan dan jangan serakah. Maka bau dari tubuhnya akan hilang dengan sendirinya. Karena pohon ajaib tersebut dapat mengenali hati setiap orang yang mengambil buahnya. Jika hatinya baik, maka buahnya akan mengeluarkan yang baik. Sedangkan jika hatinya jahat, maka yang keluar dari buah adalah kebusukan. Akhirnya, Sali memberitahukan apa yang telah dikatakan oleh burung swallow tersebut kepada Gali. Lalu, Gali dan istrinya pun tertunduk malu dan meminta maaf kepada Sali karena telah berbuat jahat kepada Sali dan istrinya. Akhirnya, mereka hidup bahagia dan bersatu kembali. Pesan moral dari cerita ini yaitu berbuat baiklah kepada semua orang dan makhluk hidup ciptaan yang maha kuasa. Jangan serakah atau mengingini milik orang lain. Jangan mengambil hak orang lain yang bukan hak kita. Demikian akhir cerita dari Gali dan Sali. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, share, klik komen, dan juga klik lonceng supaya Anda mendapatkan pemberitahuan terlebih dahulu apabila ada video-video terbaru dari kami atau cerita-cerita yang lebih menarik dan menantang dari kami. Sekian dan terima kasih.